Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar orang di sekitar kalian atau bahkan kalian sendiri ngalamin di mana kondisi perut itu kerasa kembung, penuh, keras, tapi nggak bisa BAB dan bahkan nggak bisa kentut? Mungkin bagi sebagian orang berpikir bahwasanya itu adalah sembelit biasa. Padahal jangan salah teman-teman, itu bisa jadi tanda masalah ileus obstruktif. Mungkin bagi sebagian orang, ileus obstruktif ini adalah nama yang asing ya. Jadi, jangan lupa untuk simak video penjelasan ini baik-baik. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, istilah ileus obstruktif terdengar asing bukan? Nah, jadi ileus obstruktif merupakan salah satu kondisi kekeluardaratan bedah yang ditandai dengan adanya hambatan mekanis pada lumen usus, sehingga mengganggu aliran normal isi usus secara signifikan. Penyebabnya bisa karena bekas operasi, hernia, tumor, dan juga usus terpuntir. Seperti yang telah tadi disebutkan, penyebab utama dari ileus obstruktif itu sangat penting untuk diketahui teman-teman, karena dia akan berpengaruh pada proses penanganannya. Yang paling sering terjadi adalah adesi pasca operasi. Karena adesi pasca operasi itu akan menyebabkan terbentuknya jar parut, di mana jaringan perut ini akan terbentuk di dalam rongga perut setelah tindakan bedah. Jaringan ini dapat menarik atau bahkan menekan usus hingga akhirnya terjadi penyempitan atau bahkan sumbatan total. Selain adesi pasca operasi, tumor baik jinak maupun ganas dapat tumbuh di dalam atau di sekitar usus, sehingga mempersempit lumen usus secara bertahap. Pada kondisi ini, gejala biasanya muncul perlahan, namun dapat menjadi total jika sumbatan sudah menutup seluruh jalur. Kemudian ada volvulus, yaitu butiran pada usus yang menyebabkan lumen usus tertutup dan pembuluh darah ikut terpelintir. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat dengan cepat menyebabkan kerusakan jaringan akibat kekurangan oksigen. Penyebab berikutnya adalah hernia incarcerata, yaitu kondisi ketika sebagian usus keluar melalui celah dinding perut dan terjepit, sehingga tidak bisa kembali ke posisi semula. Dan jepitan ini tidak hanya menyebabkan sumbatan, tapi bisa juga beresiko menghentikan aliran darah ke usus, yang bisa menyebabkan kematian jaringan atau nekrosis. Oleh karena itu, ileus obstruktif berbeda dengan sembelit atau konstipasi fungsional biasa. Tanda bahayanya, tidak bisa BAB dan kentut, perut kembung, keras seperti batu, mual dan muntah yang terus-menerus, dan nyeri perut hebat. Bayangin usus kita kayak jalan tol. Kalau misalnya ada yang ngalangin jalan tersebut, semua kendaraan, yaitu makanan dan gas, jadi macet total. Karena macet, otomatis semuanya akan menumpuk di satu titik. Nah, itu yang bikin perut jadi kembung, terasa keras, sakit, bahkan gak bisa BAB ataupun kentut. Nah, kondisi itu disebut dengan ileus obstruktif atau usus tersumbat. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengenali tanda bahaya secara dini seperti nyeri perut hebat yang muncul mendadak, perut kembung yang terasa keras, serta ketidakmampuan total untuk BAB maupun kentut seringkali menyebabkan pasien terlambat datang ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Pada tahap yang lebih lanjut, pasien bahkan dapat mengalami muntah fekal yang menandakan tingkat keparahan sumbatan yang sudah tinggi. Keterlambatan penanganan medis pada kasus ileus obstruktif dapat berakibat fatal karena dapat memicu terjadinya iskemia atau terhentinya aliran darah ke usus yang kemudian berlanjut menjadi nekrosis jaringan serta perforasi atau kebocoran pada dinding usus. Kondisi tersebut dapat berkembang menjadi peritonitis dan sepsis yang mengancam nyawa. Kemudian, angka mortalitas dilaporkan meningkat secara signifikan apabila pasien terlambat mendapatkan intervensi medis lebih dari 24 jam.
Kamu kenapa, Nak? Kok dari tadi tiduran terus? Aduh, Ma, perut aku sakit banget. Terus perut aku kerasa keras. Aku juga belum BAB sama kentut dari kemarin. Aduh, paling kayak cuman sembelit biasa aja, Nak. Coba minum obat pencahar aja. Tapi aku udah minum obat ini kemarin, tapi tetap aja kerasa sakit perut aku. Aduh, kamu kenapa lagi sih, Nak? Aku mual banget, Mak, kayak mau muntah. Ayo kita ke rumah sakit, ini udah nggak normal nih. Permisi. Selamat pagi, Ibu. Ya, Perkenalkan, saya Perwajihan yang bertugas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Ini dengan adik siapa? Ini namanya Wulan, Sus. Baik, adik Wulan ada keluhan apa? Jadi dia itu sering banget sakit perut, terus dia itu nggak bisa BAB dan kentut, Sus. Terus katanya sakit banget. Baik. Ini sepertinya harus segera diperiksa ya, takutnya ada sumbatan usus. Seperti yang tadi beberapa kali sempat disebutkan, ketika usus itu tertekan sehingga menyempit, itu bisa menyebabkan tekanan di dalam ususnya itu sendiri meningkat, sehingga bisa mengganggu aliran darah ke dinding usus yang bisa menyebabkan iskemi atau kekurangan oksigen di dalam jaringan. Jika berlanjut, jaringan usus itu akan mengalami kematian atau nekrosis. Dinding usus yang sudah rusak itu bisa mengalami perforasi, yaitu robekan ataupun kebocoran. Hal ini bisa menyebabkan isi usus itu keluar hingga ke rongga perut dan menimbulkan infeksi yang berat. Infeksi tersebut dapat berkembang menjadi sepsis, yaitu respon tubuh yang berlebihan terhadap infeksi. Pada tahap akhir, kondisi ini dapat berujung pada kematian jika tidak segera ditangani secara cepat dan tepat. Kalau ada gejala tadi, Stop. Jangan sembarangan minum obat. Jangan dipijat. Langsung bawa ke IGD. Masyarakat sangat tidak dianjurkan untuk mengonsumsi obat pencahar atau laksatif atau melakukan pijat perut saat gejala ini muncul, karena tindakan tersebut justru dapat meningkatkan risiko terjadinya kebocoran usus. Langkah yang paling tepat adalah segera membawa pasien ke unit gawat darurat atau UGD terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan penunjang seperti ronsen abdomen atau CT scan guna menentukan tindakan medis yang lebih lanjut termasuk kemungkinan pembedahan. Kalau dibiarkan, itu bisa menyebabkan usus kekurangan darah, mati, bahkan bocor. Itu bisa menyebabkan infeksi yang berat dan juga berbahaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali tanda dan bahaya sejak dini dan tidak menunda untuk melakukan penanganan. Ileus obstruktif bukan kondisi yang bisa ditunggu, karena dalam hitungan jam hingga hari, kondisi dapat memburuk dengan cepat. Nah, setelah tahu bahayanya, pasti kita mikirkan gimana sih caranya biar usus kita tetap lancar jaya dan terhindar dari ileus obstruktif. Tenang, ada beberapa cara estetik tapi super penting yang bisa kita lakuin mulai dari sekarang. Jangan pelit sama serat. Perbanyak makan sayur, buah, dan biji-bijian. Serat itu ibarat sapu yang memastikan sisa makanan di usus kita terus bergerak dan gak menumpuk jadi keras. Kedua, stay hydrated. Air putih itu kuncinya. Kalau kita kurang minum, sisa makanan di usus kita bakal kering dan susah bergerak. Jadi, jangan tunggu haus baru minum ya. Terakhir, aktif bergerak. Gak perlu lari maraton, cukup lari ringan saja atau olahraga ringan. Gerakan tubuh kita itu membantu usus terus bergerak dan bekerja dengan lancar. Intinya, makan serat, banyak minum, dan jangan mager. Jaga usus dari sekarang biar aktivitasmu nggak terhambat karena masalah pencernaan. dari penjelasan yang tadi, ileus obstruktif bukan sembelit biasa. Jadi, kalau kalian ataupun teman-teman di sekitar kalian sudah merasakan tanda gejala seperti perut kembung, keras, penuh, dan juga nggak bisa BAB dan tidak bisa kentut, jangan ragu untuk langsung ke rumah sakit. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Jangan ditunda, langsung ke rumah sakit. Biar teman-teman makin paham, kita udah nyiapin web interaktif yang bisa teman-teman akses berdasarkan QR yang kita tampilkan di sini.
Nanti tampilannya akan terlihat seperti ini.